Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sandy Rahmawati Bayu Putri. Di sini saya akan membuat Zair Accounting untuk ujian akhir semester komputer akuntansi saya. Pertama-tama kita membuat data baru. Nama perusahaannya di sini PT Sandy Rahmawati. Alamatnya di Jalan Cempaka Putih, Jakarta Pusat. Kota Jakarta, negara Indonesia. Emailnya sandyrahmawati66@gmail.com. Klik lanjut. Periodenya di sini dari bulan Januari sampai dengan Desember 2020. Karena di sini kita ingin menggunakan perusahaan dagang, jadi di sini benar terdapat perdagangan umum. Lanjutkan. Mata uangnya menggunakan rupiah, mata uang asingnya dolar. Nah, di tahap ini kita sudah menyelesaikan membuat data barunya. Selanjutnya kita akan menyesuaikan akun-akun. Kita ke data rekening, lalu switch mode ini, dan kita rubah piutang usaha menjadi piutang dagang. Lalu persediaan 1 dirubah menjadi persediaan handphone. Persediaan 2 persediaan casing. Persediaan 3 kita rubah menjadi persediaan baterai. Lalu untuk utang usaha kita rubah menjadi utang dagang. Penjualan produk 1 kita rubah menjadi penjualan barang dagang. Biaya 1 menjadi harga pokok penjualan. Kalau sudah seperti ini, maka kita tutup. Selanjutnya kita akan menginput saldo awal. Nah, untuk kas nominalnya 5 juta, bank 50 juta,
Piutang dagang 15 juta. Persediaan handphone 20.200.000. Persediaan casing 1.500.000. Persediaan baterai 750. Di sini ada kendaraan yaitu senilai 120 juta. Lalu akumulasinya minus 12 juta. Lalu di sini ada utang dagang 5.400.000. Utang bank 30 juta. Modal di setor 100 juta. Laba ditahan 40 juta. Jadi di sini ada laba ditahan. Jadi karena tadi di saldo awal akunnya tidak ada, jadi kita buat dulu laba tahun berjalan. Nah, di sini udah ada, jadi laba tahun berjalannya 25.050. Nah, kalau nilai sebesar 0.0 ini maka sudah balance, jadi kita rekam. Untuk selanjutnya kita akan membuat data master, piutang, utang, dan persediaan. Pertama-tama kita membuat data-data piutangnya dulu. Customer 1 kita rubah menjadi C001 dengan perusahaan Toko Anugrah. Lalu C002 selanjutnya C003 dengan nama perusahaan Toko Sukses. C004 perusahaannya adalah Raffi. Lalu kita akan membuat bagian utangnya. Kita tambah data dulu. Tipenya ini kita rubah menjadi vendor dengan ID V001. Nama perusahaannya Sevia Phone.
Lalu yang kedua V002 dengan nama perusahaan Toko Semangat. Dan untuk karyawan di sini employee E001 yaitu Iwan. E002 dengan nama Badu. E003 dengan nama Tari. E004 Agus. Nah, di sini sudah terdapat daftar data nama alamatnya. Selanjutnya kita akan mengisi saldo awal piutang usaha. Yang pertama di sini ada Toko Anugrah dengan tanggal 11 November 2019. Nomor invoice-nya INV 001 senilai 2 juta. Lalu yang kedua ini ada Toko Anugrah lagi di tanggal 12 Desember 2019 dengan invoice nominalnya 4.300.000. Lalu selanjutnya ada Toko Berkat pada tanggal 13 Desember 2019 dengan invoice 003 senilai 3.200.000. Selanjutnya ada Toko Sukses INV 004 nilainya 750, tanggalnya 13 Desember 2019. Selanjutnya ada Raffi, tanggalnya 13 Desember 2019, INV 005, 4.750.000. Kalau sudah seperti ini, langsung saja kita tutup. Dan selanjutnya kita akan mengisi saldo awal utang usaha. Yang pertama di sini ada Sevia Phone pada tanggal 18 November 2019 dengan invoice INV 023 senilai 2.300.000.
Lalu selanjutnya ada Toko Semangat pada tanggal 11 Desember 2019 dengan nomor invoice 12243 sejumlah 3.100.000. Kalau sudah seperti ini, maka ditutup saja. Selanjutnya, kita akan memasukkan saldo persediaan. Pertama ke data produk, add data. Nah, di sini kelompok barangnya sudah kita tentukan, jadi langsung bisa dimasukkan. Pertama, kode barang H001 Samsung Galaxy J1, persediaan handphone. Lalu selanjutnya H002, deskripsinya Samsung Galaxy J7. Selanjutnya H003, deskripsinya Oppo F1 Plus. Selanjutnya H004, deskripsinya Oppo F1s. Selanjutnya kita ke persediaan casing C001, casing Samsung. Kelompok barangnya kita rubah menjadi persediaan casing. C002, casing Oppo. Selanjutnya kita akan masuk ke persediaan baterai B001, baterai Samsung. Kelompok barangnya kita rubah persediaan baterai. B002, baterai Oppo. Selanjutnya kita rekam. Nah, di sini sudah muncul semuanya. Lalu kita tutup. Kita ke setting, saldo awal, persediaan. Di sini bisa kita masukkan yang pertama H001, stoknya itu 4,
Harganya 1.500.000. Selanjutnya H002, stoknya ada 2, harganya 2.800.000. H003, stoknya ada 5 dengan harga 1.100.000. Selanjutnya H004, di sini stoknya ada 1 dengan harga 3.100.000. Lalu C001, stoknya di sini ada 10 dengan harga 100.000. C002, stoknya 10, harganya 50.000. Selanjutnya B001, stoknya ada 5, harganya 50.000. B002, stoknya ada 10, harganya 50.000 juga. Lalu klik rekam. Setelah seperti ini kita tutup. Setelah kita sudah membuat data master piutang, utang dan persediaan, di sini saya terdapat beberapa transaksi. Yang pertama itu pada tanggal 2 Januari 2015 dibayar sewa ruangan kantor untuk masa 5 Januari 2020 sampai dengan 5 Desember 2020 sebesar 9.500.000 kepada Haji Ahmad secara tunai melalui bank. Nah, jadi yang pertama itu kita ke kas dan bank. Lalu kas keluar. Di sini kita buat baru dengan akun kas, tetap bank. Lalu penerimanya ini karena nggak ada Haji Ahmad, jadi kita buat baru. Di sini kita rubah Haji Ahmad menjadi other. Lalu rekam. Nah, di sini sudah ada Haji Ahmad, jadi kita klik OK. Pada tanggal 5 Januari 2020 Nah, alokasi dananya ini
Biaya dibayar di muka, karena tidak ada jadi kita buat baru. Sewa klik rekam. Nah, sudah seperti ini. Selanjutnya nominalnya kita masukkan 9.500.000. Lalu klik rekam. Oh iya, sebesarnya ini harus kita masukkan juga. Pada tanggal 3 Januari 2020 dibeli secara kredit peralatan kantor kepada toko Citra Komputer. Di sini pembelian, lalu kita masuk penerimaan barang. Nama pemasoknya ini toko Citra Komputer. Tanggalnya 3 Januari 2020. Lalu nomor barangnya ini kita masukkan. Karena belum ada, jadi kita buat baru. Dengan kelompok barang peralatan kantor. P001 CPU komputer. P002 monitor. P003 printer. Lalu di sini pada CPU komputer kita klik. Diterimanya 1, harganya 1.750.000. Jadi di sini kena pajak. Selanjutnya yang kedua itu ada monitor. Diterimanya 1, harganya 350. Terkena pajak. Selanjutnya ada printer. Di sini diterimanya 2, harganya 215. Dan ada pajaknya juga. Lalu kalau sudah seperti ini, kita rekam. Kalau sudah terekam, kita keluarkan. Selanjutnya ada transaksi yang ketiga. Pada tanggal 3 Januari, membeli dari toko Semangat secara kredit. Pertama kita ke pembelian, lalu ke penerimaan barang.
Nama pemasoknya ini Toko Semangat pada tanggal 3 Januari 2020. Nah, di sini nama barangnya ada B001, diterimanya 10, harganya di sini 55.000. Selanjutnya di nomor barangnya ini ada B002, diterimanya 5, harganya ini 55.000. Lalu selanjutnya ada A004, diterimanya ini 3, harganya di sini 3 juta. Lalu ada H002, diterimanya 2, harganya 2.800.000. Setelah sudah seperti ini, di sini terdapat biaya lain-lain sebesar 100.000. Lalu sudah seperti ini, jadi kita langsung rekam. Setelah selesai direkam, kita keluarin. Nah, selanjutnya ada transaksi keempat. Pada tanggal 7 Januari 2020 dibayar biaya telepon kantor sebesar 1.125.000 dan bensin motor sebesar 25.000 diambil dari kas oleh karyawan bernama Dani. Pertama-tama kita ke kas, lalu kas masuk, akun kasnya ini kita rubah menjadi kas. Darinya ini karena di sini belum ada Dani, jadi kita buat baru. E005, lalu kita cari Dani. Di sini tanggalnya itu 7 Januari 2020. Di sini kita cari pembayaran listrik. Nah, ini listrik, air, dan telepon sebesar 1.125.000. Yang kedua itu ada bensin. Karena di sini belum ada bensin, maka kita klik baru. Di sini biaya operasional, lalu biaya
bensin motor, klik rekam. Oke, di sini 25.000. Setelah sudah seperti ini, maka kita klik rekam. Oh iya, sebesarnya jangan lupa. Nah, sebesarnya ini jadi segitu. Kita klik rekam, maka kalau sudah terekam, kita batalkan. Dan ada transaksi yang kelima. Pada tanggal 8 Januari 2020, menerima servis dari Bapak Raffi senilai 200.000 diskon 10% secara tunai ke kas. Kita kas dan bank, lalu kas masuk. Akun kasnya ini kita rubah menjadi kas. Lalu darinya ini kita cari atas nama Bapak Raffi pada tanggal 8 Januari 2020, dan di kodenya ini karena tidak ada, kita klik baru, pendapatan lain, maaf, di sini kita langsung saja ke pendapatan lain. Maka klik OK. Di sini senilai 180.000 karena sudah termasuk diskon sebesar 10%. Kalau sudah seperti ini, kita langsung ke sebesar ini, jangan lupa diklik biar bisa ngerekam. Kita langsung rekam. Setelah direkam, kita bisa langsung keluarkan. Selanjutnya ada transaksi pada tanggal 15 Januari 2020 dibayar hutang kepada Toko Semangat atas pembelian tanggal 11 Desember 2019 melalui bank. Dikarenakan pembayaran di atas 30 hari, perusahaan dikenakan denda keterlambatan sebesar 100.000. Jadi kita ke pembelian. Di sini pembayaran hutang usaha. Penerimanya ini Toko Semangat. Tanggalnya 15 Januari 2020. Selanjutnya di sini no invoice yang 12. Nah, di sini karena terdapat denda, jadi kita masukkan dendanya senilai 100.000. Setelah sudah kita masukkan denda, langsung kita klik sebesarnya ini, maka sudah termasuk denda. Lalu klik rekam. Setelah direkam, klik batal. Selanjutnya, transaksi ke-7 pada tanggal 17 Januari 2020 diterima pembayaran piutang dari Toko Berkat atas invoice INV 003 senilai 3 juta secara tunai ke kas. Dikarenakan pembayaran di bawah 30 hari, perusahaan memberi diskon tambahan 200.000.
Kita ke penjualan, pembayaran piutang usaha. Pada tanggal 17 Januari 2020, di sini dengan invoice 003, diskonnya 200.000. Kalau sudah seperti ini, kita klik rekam. Setelah direkam, kita bisa batal, kita keluarkan. Selanjutnya transaksi ke-8, pada tanggal 19 Januari 2020 melakukan penjualan kepada toko berkat secara kredit. Kita ke penjualan, uang muka penjualan, akun kasnya ini kita rubah menjadi kas, lalu pelanggannya toko berkat sebesar 300.000 pada tanggal 19 Januari 2020. Lalu ke pengiriman barang, nomor pelanggannya toko berkat, tanggalnya 19 Januari 2020. Nama barangnya di sini B001, dikirimnya 5, harganya 75.000. Selanjutnya B02, dikirimnya 6, harganya 65.000. Selanjutnya C001, dikirimnya 4, harganya 160. Lalu C002, dikirimnya 5, harganya 65.000. Kalau sudah seperti ini, kita rekam. Lalu kita batalkan. Pada tanggal 19 Januari 2020, menerima uang untuk pembayaran piutang Bapak Raffi untuk invoice 005 sebesar 4 juta masuk ke bank. Kita ke penjualan, lalu pembayaran piutang. Darinya ini kita rubah menjadi Raffi, tanggalnya 19 Januari. Nomor invoice 005 dengan jumlah dibayar 4 juta. Lalu setelah ini kita klik rekam. Setelah direkam maka kita batal, akan keluar. Selanjutnya untuk transaksi yang ke-10, pada tanggal 20 Januari 2020 diterima giro nomor BG01
00010023 sebagai pembayaran piutang dari toko Anugrah untuk invoice 001 senilai 2 juta dan invoice 002 senilai 4 juta. Jatuh tempo pada tanggal 24 Januari 2020. Kita ke penjualan, lalu pembayaran piutang. Nah, di sini dari tokonya ini toko Anugrah pada tanggal 20 Januari di sini invoice 001 2 juta. Selanjutnya invoice 002. Di sini seharusnya pada transaksi yaitu 4 juta. Lalu di sini jangan lupa gironya di checklist. Rekam, masukkan nomor gironya BG 010023 pada tanggal 24 Januari 2020. Lalu oke. Maka kita langsung keluarkan. Selanjutnya transaksi ke-11 pada tanggal 21 Januari 2020 menjual barang kepada toko Anugrah secara tunai melalui sales bernama Chandra. Hasil penjualan masuk ke kas penjualan, lalu invoice penjualan, nama pelanggannya di sini toko Anugrah pada tanggal 21 Januari 2020. Tunainya di checklist, nomor barangnya H001, dikirimnya 2, harganya 2 juta. Lalu rekam. Kalau sudah seperti ini, nama salesnya jangan lupa di sini salesnya bernama Chandra. Karena Chandra nggak ada, jadi kita buat Maka kalau sudah seperti ini, kita langsung klik rekam. Kalau sudah terekam, kita bisa langsung batalkan. Untuk selanjutnya, ada transaksi ke-12 pada tanggal 21 Januari 2020 dikirim hutang pada toko Semangat sebesar 3.100.000 melalui giro dengan nomor BG 0001 yang jatuh tempo tanggal 28 Januari 2020. Kita ke pembelian, lalu pembayaran utang usaha. Penerimanya di sini toko Semangat. Tanggalnya 21 Januari. Invoice-nya di sini 0002 ini.
Jumlah dibayarnya 3.100.000. Lalu gironya kita checklist. Setelah seperti ini kita rekam. Sebesar ini harus kita masukkan. Kita masukkan nomor gironya. Nomor gironya itu B001 pada tanggal 28 Januari. Oke. Nah, maka sudah selesai. Lalu kita keluarkan. Transaksi selanjutnya, pada tanggal 24 Januari 2020 terjadi pencairan giro yang diterima pada tanggal 20 Januari dari toko Anugrah. Jadi kita ke kas dan bank, giro masuk, klik toko Anugrah, terus giro cair, tanggalnya ini kita rubah menjadi 24 Januari 2020. Ini sudah benar. Lalu kita rekam. Setelah rekam kita batalkan. Jadi langsung keluar. Transaksi ke-14, tanggal 25 Januari 2020 dilakukan pembayaran gaji secara tunai melalui kas. Kita ke kas dan bank. Kita langsung ke kas keluar. Di sini penerimanya itu yang pertama ada Iwan pada tanggal 25 Januari. Di sini kita cari pembayaran gaji. Gaji direksi dan karyawan. Nilainya untuk Iwan itu 700.000. Kalau sudah seperti ini, kita rekam. Selanjutnya Badu pada tanggal sama juga 25 Januari 2020. Gaji direksi dan karyawan nilainya 950. Lalu rekam. Selanjutnya ada Tari, tanggalnya sama. Gaji direksi dan karyawan nilainya 400.000. Klik rekam. Selanjutnya kita ke Agus.
sejumlah 125.000. Sudah seperti ini, kita klik rekam. Maka kalau sudah kita masukkan semua, kita keluarkan. Transaksi selanjutnya, pada tanggal 28 Januari 2020 ditemukan pencairan giro untuk pembayaran hutang akibat dari transaksi yang terjadi pada tanggal 21 Januari 2020 ke toko Semangat Kas dan Bank. Lalu kita ke giro keluar, klik toko Semangat, giro cair, tanggalnya di sini 28 Januari, benar. Lalu kita klik rekam. Kalau sudah direkam, kita langsung keluarkan. Transaksi yang terakhir, pada tanggal 29 Januari 2020 ditemukan 1 unit casing Samsung dalam keadaan rusak. Dialokasikan biayanya ke kode rekening kerusakan dan kegagalan material. Kita ke persediaan, lalu kita ke pemakaian. Nah, di sini tanggalnya 29 Januari 2020. Kodenya itu karena belum ada, jadi kita buat baru. Maaf, casing Samsung sudah ada. Casing Samsung. Lalu kita ke jumlahnya itu -1. Akunnya kerusakan dan kegagalan material. Kalau tidak ada, nah ini sudah ada kerusakan dan kegagalan material, langsung masuk ke sini. Jadi kita langsung rekam. Maka kalau sudah terekam, kita langsung klik batal. Sudah keluar. Jadi sekian tutorial dari saya, hasil ulangan akhir semester saya. Semoga bermanfaat dan semoga saya mendapatkan nilai yang memuaskan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.